Bab 42. Berkencan dengan Yang Siki. Mengetahui Xia Qing sama sekali tidak menyadari Qinlang adalah keturunan generasi kedua kaya, maka Yang Siki tidak terlalu memperhatikan kata-kata Xia Qing. Dia mengeluarkan kotak rias yang dibawanya dan memperbaiki dandanannya di depan cermin. Kakak sepupu, demi memberi Zhao Wei sebuah kejutan hari ini, kamu cukup berusaha keras. Jika kamu berdandan lagi bahkan Fan Bingbing, artis akan iri denganmu. Xia Qing berkata menggodanya. Kakak sepupu sudah mendiskusikan dengannya hari ini. Dia juga akan meminta Zhao Wei datang nanti. Berkencan dengan Qinlang adalah cara untuk memancing emosi Zhao Wei. Tentu saja, aku akan memanfaatkan kesempatan hari ini. Yang Siki berkata sambil memperbaiki bulu matanya. Adik sepupu, apakah kamu pikir aku akan berdandan seperti ini demi Zhao Wei? Aku melakukan semua ini demi menarik perhatian Qinlang dan mendapatkannya. Tapi Xia Qing sama sekali tidak tahu dengan tujuan tersembunyi kakak sepupunya. Waktunya masih pagi. Bagaimana kalau kita jalan-jalan dulu di mall? Sekarang, Xia Qing merangkul lengan Yang Siki dan hendak berbelanja di mall. Jangan. Qinlang akan tiba sebentar lagi. Tidak sopan jika dia datang tapi tidak melihat kita. Yang Siki tidak bergerak. Hal penting hari ini baginya adalah menemani Qinlang dengan baik. Orang miskin seperti itu, apakah perlu begitu dipedulikan? Xia Qing mencibir. 20 menit kemudian, Qinlang turun dari taksi dan melihat dua wanita cantik berjalan ke arahnya dan mata Qinlang terlihat bersinar. Yang Siki hari ini cantik sekali. Rambut panjang bergelombang, tubuh tinggi yang halus. Bagian belahan rok panjangnya memperlihatkan kakinya yang panjang. Dengan ditemani dandanan yang cantik, sehingga membuat pria yang melihatnya tanpa sadar akan menghayal. Kamu telat sekali. Membiarkan kami dua wanita cantik menunggumu. Kamu pikir kamu Wang Xichong, seorang pengusaha sukses di Tiongkok? Xia Qing memukul punggung Qinlang beberapa kali karena dia kesal menunggu lama. Xia Qing, kamu tidak keterlaluan. Sekolah kalian begitu jauh. 20 mudah sudah termasuk cepat. Yang Siki membela Qinlang lalu berkata kepada Qinlang, maaf, kamu juga tahu sikap adik sepupuku agak buru-buru. Kakak sepupu, aku memarahi si miskin. Mengapa kamu malah membalikkannya padaku? Xia Qing merasa kesal. Tapi ketika memikirkan kakak sepupu sedang membohongi Qinlang, maka kemarahannya langsung hilang. Qinlang, bukankah terakhir kali kamu membawa Mercedes-Benz G? Kenapa naik taksi hari ini 7? Xia Qing melipat tangannya sambil menatap Qinlang. Masuk ke bengkel. Setelah kejadian kemarin, Qinlang juga tidak mau menutupi jika dia adalah keturunan generasi kedua yang kaya. Tapi kata ini cukup mengagetkan Yang Siki. Mengapa Qinlang mengakuinya? Gawat, adik sepupu akan tahu dengan identitas Qinlang. Apa benar masuk ke bengkel? Xia Qing mencibir. Mental orang miskin ini kuat sekali dan wajahnya tidak berubah sewaktu berbohong. Kamu jangan berpura-pura lagi di depanku. Ran Ying sudah memberitahuku jika itu bukan mobilmu. Kamu sengaja berpura-pura di depan kami hari itu. Oh, coba kamu katakan, jika itu bukan mobilku, kenapa aku tidak menyuruh Si Hao ganti rugi? Aku hanya orang miskin dan tidak mampu membayar begitu banyak uang. Ekspresi Xia Qing terlihat menyebalkan dan membuat Qinlang teringat kejadian kemarin. Hatinya merasa emosi. Xia Qing masih tidak mengerti dan dia langsung marah ketika Qinlang berkata seperti itu. Itu karena kamu ingin berpura-pura di depan kami. Pokoknya kamu adalah si miskin yang kantongmu bahkan lebih bersih dari wajahmu. Mungkin saja sebelumnya kamu sudah banyak utang. Makanya tidak ada bedanya jika ditambah 100.000 yuan. Lagi pula kamu tidak mampu membayarnya. Xia Qing berkata dengan kesal. Setelah selesai dia tidak memberi Qinlang kesempatan untuk menjelaskan. Dia langsung menarik baju Qinlang dan menendang bokong Qinlang beberapa kali. Kamu sudah berani ya? Kamu berani adu mulut denganku? Kamu rasakan. Tendangan Xia Qing sama sekali tidak sakit. Qinlang hanya menganggapnya sebagai pijatan gratis dan malas perhitungan dengannya. Kakak sepupu, kamu lihat. Orang ini terlihat polos tapi sebenarnya dia licik. Kamu harus hati-hati. Demi membalas Qinlang, Xia Qing sengaja berkata seperti ini kepada Yang Siki.
Sudahlah. Kamu tidak perlu urus masalah kami berdua. Xia Qing, bukankah kamu ada janji dengan orang? Yang Siki memberikan isyarat kepada Xia Qing. Sebelum datang mereka sudah membahasnya. Xia Qing akan pergi setelah Qin Lang datang. Lalu menelepon Zhao Wei untuk datang. Memancing kecemburuannya menyuruh Zhao Wei datang agar Xia Qing tidak curiga. Karena jika Yang Siki berkencan dengan Qin Lang maka akan terasa sangat aneh. Tentu saja, Yang Siki tidak akan membiarkan Zhao Wei datang merusak kencannya dengan Qin Lang. Dia hanya perlu mencari sebuah tempat tersembunyi. Maka Zhao Wei tidak bisa menemukannya lalu sembarang mencari sebuah alasan untuk menjelaskannya kepada Xia Qing. Yang Siki sangat percaya diri dengan rencananya. Tidak mungkin ada kesalahan. Oh, benar. Aku dan sahabatku janjian untuk diet bersama. Mata Xia Qing berputar sambil melihat Qin Lang dengan licik. Qin Lang, kamu tinggal di sini dan temani kakak sepupuku dengan baik. Sebentar lagi Xia Qing akan datang membawa Zhao Wei dan Qin Lang akan merasa canggung nantinya. Dengan sikap yang dimiliki Zhao Wei, maka mungkin saja dia akan memukul Qin Lang. Xia Qing pada saat ini merasa mempermainkan Qin Lang. Qin Lang, bukankah kamu si miskin ini melawanku? Aku akan lihat apa yang akan kamu lakukan nanti. Kamu pikir dirimu bisa membuat kakak sepupuku begitu tertarik padamu? Mimpi saja kamu. Xia Qing merasa sangat senang sekali ketika memikirkan Qin Lang yang tahu apa-apa ini akan dipukul nanti. Dia pamit dengan kakak sepupu dan Qin Lang. Xia Qing pura-pura pergi. Dia berjalan sejauh belasan meter dan Xia Qing diam-diam berpaling. Dia melihat Yang Siki merangkul lengan Qin Lang dan masuk ke sebuah restoran barat yang tidak jauh darinya. Kakak sepupu benar-benar hanya sebuah sandiwara saja tapi dia merangkul Qin Lang. Bukankah ini menguntungkan dirinya? Dia bergumam sambil mengeluarkan ponsel dan menelepon Zhao Wei setelah menemukan nomornya. Zhao Wei, ada waktu sekarang. Kalau begitu datang jemput aku di Zongyang Square. Ada orang yang merebut taksiku. Menyebalkan. Baik. Aku tunggu kamu di sini. Kamu cepat datang ya. Xia Qing merasa puas dengan penampilannya setelah dia menutup teleponnya. Dia cukup pintar. Jika langsung mengatakan Yang Siki berkencan dengan si miskin maka mungkin akan ketahuan oleh Zhao Wei dan merusak rencananya. Jika membiarkan Zhao Wei secara tidak sengaja melihat Yang Siki bersama si miskin itu maka hasilnya akan berbeda. Pasti bisa memancing kecemburuannya. Setengah jam kemudian, mobil Audi A5 datang ke Zongyang Square. Seorang pria berumur 28 tahun turun dari mobil. Dia berpakaian rapi, memakai kacamata hitam dan rambutnya juga rapi. Zhao Wei, kamu sudah datang. Xia Qing menghampirinya sambil tersenyum. Xia Qing pernah bertemu beberapa kali dengan Zhao Wei ketika ikut dengan Yang Siki. Mereka lumayan akrab. Menurut Xia Qing, Zhao Wei adalah orang yang baik. Jika tidak, dia dan kakak sepupunya tidak akan memikirkan jurus ini. Ya, aku sibuk urusan bisnis 2 hari ini. Dan juga tidak ada waktu bertemu kakak sepupumu. Bagaimana kabar kakak sepupumu? Zhao Wei bertanya sambil tersenyum. Kamu ini, setiap kali bertemu, selalu mengungkit kakak sepupuku. Telingaku sudah hampir keluar asap. Xia Qing menggodanya. Lalu dia berpikir di dalam otaknya dan berkata, belakangan ini kakak sepupuku lumayan sibuk. Tapi sepertinya bukan hanya urusan pekerjaan saja. Tapi aku juga tidak tahu dengan jelas dia sedang sibuk apa. Xia Qing sengaja memberinya petunjuk, tapi semakin tidak jelas. Sehingga Zhao Wei semakin penasaran dan juga semakin cemas. Jika seperti ini maka emosinya akan semakin besar sewaktu melihat kakak sepupu berkencan dengan Qin Lang nanti. Seperti itu ya, benar saja. Zhao Wei mulai curiga. Sewaktu kencan buta dulu, dia sudah tertarik kepada Yang Siki saat pertama kali melihatnya. Hanya saja dia tidak pernah mengungkapkan perasaannya secara jelas dengan Yang Siki. Hubungan mereka terus menggantung. Dia berpikir dalam masalah percintaan. Siapa yang menyatakan perasaan terlebih dulu, maka akan dianggap pihak yang lemah. Oleh karena itu, dia terus menunggu Yang Siki menyatakan perasaan padanya. Tapi siapa sangka, pikiran Yang Siki juga sama dengannya dan yang paling penting sekarang adalah Yang Siki tidak peduli padanya lagi sekarang. Kamu mau pergi kemana?
Aku akan mengantarmu sekarang. Zhao Wei berpikir sejenak dan berkata kepada Xia Qing. Kamu lihat. Sekarang sudah siang hari. Aku masih belum makan. Begini saja. Aku traktir kamu makan hari ini dan anggap sebagai ongkos mobilnya. Xia Qing berkata dengan aneh. Melihat ekspresi Zhao Wei tadi, dia merasa pasti bisa melihat adegan bagus hari ini. Zhao Wei juga tidak menolaknya. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk lebih memahami Yang Sikik. Xia Qing merasa senang. Dia berjalan sambil tertawa dengan Zhao Wei ke arah restoran yang dituju Yang Siki dan Qin Lang tadi hanya saja. Xia Qing tidak melihat sosok Yang Siki di dalam restoran. Lebih baik kita ke restoran lain saja. Restoran ini kurang bagus. Xia Qing dan Zhao Wei berjalan keluar. Dia kehabisan akal sekarang. Sudah sepakat akan berada di restoran ini. Tapi kenapa kakak sepupu tiba-tiba berubah? Sekarang harus mencarinya di mana? Xia Qing juga tidak menelepon Yang Siki. Dia menghubungi Yang Siki di WeChat tapi Yang Siki tidak membalasnya. Tidak ada pilihan lain. Xia Qing hanya bisa membawa Zhao Wei jalan-jalan di mall dan mencarinya satu persatu. Xia Qing, kamu mau makan apa sebenarnya? Zhao Wei tidak sabar lagi. Dia bertanya dengan nada marah. Xia Qing sedang berpikir di dalam otaknya. Pada saat ini, dia melihat dua orang melalui kaca jendela sebuah restoran. Bukankah itu Yang Siki dan Qin Lang? Restoran ini terlihat lumayan. Makan di sini saja. Xia Qing berdiri di depan Zhao Wei. Dia ingin Zhao Wei melihat kakak sepupunya sewaktu dia masuk ke restoran sehingga emosinya lebih tersulut. Aduh. Aku sakit perut dan mau ke toilet dulu. Zhao Wei, kamu masuk dan pesan makanan dulu. Xia Qing memegang perut dan terlihat sakit sambil bicara dengan Zhao Wei. Zhao Wei tidak bicara apa-apa dan masuk ke restoran seorang diri. Xia Qing melihat Zhao Wei masuk. Dia bersembunyi di sudut untuk memperhatikan semua yang terjadi di restoran. Dia menunggu reaksi Zhao Wei marah dan mengamuk kepada Qin Lang. Kakak sepupu. Kakak sepupu. Kamu mengubah tempatnya tiba-tiba. Juga tidak memberitahuku. Sampai aku harus mencarinya dengan susah payah. Untung saja aku bisa menemukannya. Jika kamu dan Zhao Wei sudah jadian, kamu jangan melupakan adik baikmu ini. Apakah kamu tidak merasa bersalah padaku jika tidak memberiku angpau nol besar? Mata Xia Qing terlihat senang dan mulutnya bergumam. Bab 43. Qin Lang, apa yang kamu lakukan sebenarnya? Pada saat ini Yang Siki tidak menyangka Xia Qing bahkan bisa menemukan restoran tempat dia dan Qin Lang makan. Dia pikir dengan diam-diam mengganti restorannya, maka adik sepupunya pasti akan segera pergi. Yang Siki memusatkan semua pikirannya di depan Qin Lang. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Sejak masuk ke restoran ini, Yang Siki terus mencoba mencari topik pembicaraan untuk mendekatkan diri dengan Qin Lang. Hanya saja suasana hati Qin Lang datar karena dia terus memikirkan masalah kemarin. Dia teringat ekspresi marah Zhong Yu yang pergi dengan marah. Hati Qin Lang seperti tersayat pisau. Qin Lang, apakah Anda ada masalah? Jika Anda tidak keberatan kamu bisa beritahu aku. Akan lebih baik jika mengatakannya. Yang Siki berkata dengan lembut. Qin Lang mengangkat matanya dan terlihat tidak bersemangat. Hati Qin Lang terasa lebih baik ketika dia melihat Yang Siki yang tersenyum lembut padanya. Jika orang yang kamu cintai salah paham denganmu dan memusuhimu bahkan tidak akan memaafkanmu selamanya, apa yang akan kamu lakukan? Pikiran Qin Lang kosong ketika memikirkan Zhong Yu. Dia takut hubungan Zhong Yu dan dia akan menjadi orang asing mulai sekarang. Yang Siki kaget mendengar kata-kata Qin Lang. Tuan muda Qin sudah ada orang yang dicintai. Yang Siki segera merasakan ancaman yang besar. Tidak peduli siapa itu. Dia tidak boleh merebut Tuan muda Qin darinya. Tuan muda Qin begitu sedih. Karena orang yang paling dicintai. Bukankah masing-masing harus memberikan kepercayaan sehingga tidak akan ada salah paham? Karena ada masalah maka ini jelas membuktikan jika hubungan keduanya ada masalah. Yang Siki orang yang sudah terjun di dunia masyarakat. Tentu saja tidak akan langsung merusak hubungan orang. Dia hanya perlu memberikan petunjuk dan dia percaya jika Qin Lang mengerti. Tuan muda Qin, apakah kamu tulus mencintainya?
Yang Siki berbicara setelah memperhatikan ekspresi Qinlang. Qinlang mengangguk dengan serius. Hati Yang Siki menjadi sesak. Lalu segera tersenyum datar, karena Anda tulus dengannya, dan dia masih tidak mempercayai Anda. Mungkin dia tidak mencintai Anda setulus Anda mencintainya. Sebenarnya Anda bisa mencoba melupakan perasaan ini. Yang Siki berkata, apakah benar seperti itu? Pada saat ini hati Qinlang sangat kacau. Dia sedang berpikir serius, melihat kata-katanya berhasil. Yang Siki merasa senang di dalam hati. Dia sekarang tahu jika dia ada satu rival cinta dan dia sudah merasa gelisah. Jika tidak segera menjalin hubungan dengan Qinlang, maka ladang subur ini akan direbut orang. Tuan Muda Qin, Anda tidak perlu terlalu sedih. Wanita baik di dunia ini sangat banyak. Yang Siki berkata dan memberanikan diri mendekati Qinlang. Secara perlahan, tangannya yang diletakkan di atas meja perlahan-lahan mendekat ke tangan Qinlang. Meskipun tahu terlalu berbahaya tapi situasinya sangat mendesak sekarang. Dan menurut kesannya pada Qinlang maka seharusnya dia tidak akan marah. Jarak ke tangan Qinlang semakin dekat dan akan menyentuhnya dalam beberapa sentimeter lagi. 5 cm, 3 cm, 1 cm. Sewaktu Yang Siki hampir menyentuh tangan Qinlang, di sampingnya tiba-tiba terdengar suara yang besar. Siki, kenapa kamu ada di sini? Siapa dia? Tidak tahu sejak kapan. Zhao Wei sudah berdiri di depan Yang Siki. Zhao Wei, Yang Siki sangat kaget ketika melihat Zhao Wei dan pada saat yang sama merasa kesal. Gadis tengik Xia Qing bahkan menemukan dirinya. Siki, kenapa kamu bisa bersama dengannya? Kamu harus menjelaskannya denganku sekarang. Zhao Wei melihat Yang Siki dan berkata, jika itu orang lain dalam situasi seperti ini, maka Yang Siki paling suka melihatnya. Dan pada saat ini dia harus mengeluh dan menangis. Maka Zhao Wei pasti merasa dirinya bersalah lalu menyatakan cinta dan melamar Yang Siki. Tapi Qinlang bukan orang biasa. Dia memegang kartu tertinggi senilai 30 juta yuan. Zhao Wei tidak ada apa-apa di depan Qinlang. Yang Siki bahkan tidak bersedia membalas pertanyaan Zhao Wei. Dia menarik tangannya ke arah luar dengan wajah suram. Pergi. Ini urusanku. Tidak ada hubungan denganmu. Qinlang merasa aneh dengan kedatangan Zhao Wei. Dia bertanya sambil mengerutkan alisnya. Permisi. Siapa kamu? Pertanyaan Qinlang membuat Zhao Wei merasa seperti sebuah tantangan. Kamu masih berani bertanya siapa aku? Sekarang aku beritahu kamu jika aku adalah pacar Yang Siki. Jadi cepat pergi. Zhao Wei berkata dengan marah. Sembarangan. Kamu pacar siapa? Sejak kapan aku setuju denganmu? Coba kamu katakan. Yang Siki segera berkata dengan lantang. Dia mengejar Qinlang sekarang. Bukankah Zhao Wei merusak hal baiknya? Zhao Wei dan Yang Siki berkencan. Buta karena dikenalkan kedua pihak. Keluarga. Meskipun hubungan keduanya mesra tapi tidak ada yang memperjelas hubungan mereka. Zhao Wei tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Jika kita bukan pasangan. Kalau begitu apa maksudnya aku pergi mengunjungi orang tuamu dengan membawa ginseng seharga 10.000 yuan. Sebelumnya kita selalu menelepon setiap malam dan saling mengatakan selamat malam buat apa? Zhao Wei. Jangan bodoh. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Lagi pula aku hanya menganggapmu sebagai teman biasa saja. Yang Siki tersenyum dingin sambil berkata, aku sudah tahu. Semuanya karena bocah ini. Kan? Zhao Wei melihat Qinlang dengan tatapan marah. Bocah busuk. Kamu berani merebut pacarku. Aku lihat kamu sudah bosan hidup. Zhao Wei berkata sambil menghampiri Qinlang dan dia hendak memukul Qinlang dengan sombong. Plak. Sewaktu tangan Zhao Wei berada di udara, tangan Yang Siki menampar wajah Zhao Wei terlebih dulu yang langsung membuat Zhao Wei tertegun. Jika Zhao Wei memukul Qinlang, apakah hubungan Yang Siki dan Qinlang masih bisa berkembang? Demi mengejar Qinlang, Yang Siki tanpa ragu menamparkan Zhao Wei. Jika Qinlang merasa tersentuh dengannya, maka hati Yang Siki akan berbunga-bunga. Ah, sepertinya aku lebih baik pergi dulu. Pada saat ini Qinlang merasa canggung. Dia berdiri dan berjalan ke arah luar. Yang Siki mendengus dingin kepada Zhao Wei.
dan ikut keluar bersama Qin Lang. Sedangkan Zhao Wei tercengang di tempat dan masih belum sadar sampai sekarang. Tuan muda, Qin. Maaf dengan kejadian tadi. Yang Siki memanggil Qin Lang sewaktu baru keluar dari restoran. Tidak apa-apa. Ini bukan salahmu. Qin Lang tersenyum datar. Dia adalah orang yang terus mengejarku yang sebelumnya aku bicarakan denganmu. Situasi seperti hari ini sudah terjadi beberapa kali. Setiap kali dia tidak mendengarkanku. Terkadang juga memukulku. Yang Siki menunduk sewaktu mengatakan ini. Menutup hidung dan menangis. Dia terlihat tidak berdaya dan membuat orang kasihan melihatnya. Jangan menangis lagi. Aku pikir dia tidak akan mengganggumu lagi setelah hari ini. Qin Lang tidak bisa tidak menghiburnya. Yang Siki memakai kesempatan ini dan perlahan mendekati Qin Lang untuk masuk ke dalam pelukannya. Yang Siki merasa senang ketika menemukan Qin Lang tidak mendorongnya. Dia bermaksud lebih mendekatkan badannya ke arah Qin Lang dan menekan dada Qin Lang dengan payudara penuh ukuran 36D miliknya. Wajahnya mendekat ke arah leher Qin Lang. Yang Siki yang berumur 29 tahun adalah wanita yang menawan. Qin Lang masih mengkhawatirkan Yang Siki sedetik yang lalu. Dan detik berikutnya perhatiannya langsung terfokus pada bentuk tubuh Yang Siki. Dia merasakan dada lembut Yang Siki yang besar dan lembut. Seperti balon yang penuh diisi air. Wajah Yang Siki menempel di lehernya. Kulitnya halus dan licin. Rambut Yang Siki bergerak di kulitnya dan dia merasa agak geli serta aroma harum tubuh. Yang Siki samar-samar tercium. Bukan wangi parfum tapi aroma wangi. Tubuh Qin Lang merasa lemas dan bagian tertentu menjadi keras. Hati Qin Lang merasa gelisah dan menelan ludahnya dengan pelan. Kedua tangannya bergerak dan dia tidak bisa menahan dirinya untuk memeluk Yang Siki. Pada saat ini, hati Qin Lang melintas bayangan Zhong Yu. Seluruh badan Qin Lang bergetar seolah-olah disiram air dingin sehingga semua pikirannya berhenti. Hatinya mulai menyalahkan dirinya sendiri. Salah paham antara dirinya dan Zhong Yu masih belum selesai. Apa yang sedang dia lakukan di sini? Dia menghayal bermesraan dengan wanita lain. Qin Lang, apa kamu sungguh bersalah kepada Zhong Yu? Aku ingin memberikan sebuah tamparan. Jika pada saat ini, kehilangan Zhong Yu, maka jangan salahkan orang lain. Semua ini adalah salah dirimu sendiri. Hati Qin Lang mengumpat dirinya sekarang. Dia mendorong Yang Siki dan menampar dirinya sendiri. Manajer Yang, maaf, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Qin Lang pergi tanpa menoleh setelah dia mengatakannya. Tuan Muda Qin. Yang Siki berteriak keras kepada Qin Lang dan terakhir dia menghentakkan kakinya dengan kuat sambil melihat punggung Qin Lang. Sewaktu Yang Siki marah, Xia Qing berlari ke arahnya dan menariknya menjauh ratusan meter darinya. Kakak sepupu, kamu jangan bertindak gegabah. Kamu tidak memberitahuku ganti restoran. Untung saja aku pintar dan aku mencari belasan restoran. Akhirnya aku menemukanmu, Xia Qing berkata, sambil tersenyum kepada Yang Siki. Aku memang harus berterima kasih padamu, Yang Iki berkata, dengan marah. Dia melihat Xia Qing tertawa dan benar-benar ingin menyayat Xia Qing dengan pisau buah. Tidak perlu. Sudah seharusnya, Xia Qing tidak menemukan kebencian di mata kakak sepupunya. Oh ya, kakak sepupu, aktingmu bagus sekali. Tadi, jika bukan karena aku sudah mengetahuinya dulu, maka aku akan berpikir kamu memukul Zhao Wei demisi miskin itu. Kamu tidak lihat. Setelah kamu pergi, Zhao Wei tercengang di sana. Aku rasa dia pasti sangat terpukul kali ini. Dia pasti akan segera menyatakan cinta dan melamarmu. Xia Qing berkata, dengan bangga, aku tadi benar-benar memukul Zhao Wei. Dia masih akan melamarku. Konyol sekali. Dia bahkan tidak sebanding dengan jari kelingking Tuan Muda Qin. Bagaimana mungkin aku suka padanya? Yang Sigi tersenyum dingin dalam hati. Kamu sudah bekerja keras beberapa hari ini. Aku pikir kakak sepupu pasti sangat jijik menghadapi wajah Qin Lang bukan? Rencana kita sangat sukses hari ini. Beberapa hari lagi kamu akan bebas. Pada saat itu kita bisa menendang Qin Lang pergi. Dan kita permalukan dirinya. Mata Xia Qing terlihat jahat, jijik. Lelucon internasional apa ini?
Jika bukan karena takut terlalu tiba-tiba. Yang Siki ingin mencium wajah Qin Lang. Adik sepupu. Adik sepupu. Kamu ingin mempermalukan Qin Lang. Jika tiba hari di mana aku dan Qin Lang menikah, maka kamu akan tahu identitas Qin Lang. Dan pada saat itu, aku mau lihat apakah kamu masih bisa tertawa atau tidak. Bab 44. Entah kapan bertemu lagi. Qin Lang sangat menyalahkan dirinya sendiri. Di dalam otaknya hanya ada satu orang sekarang, Zhong Yu. Dia sekarang ingin segera mencari Zhong Yu. Hati Qin Lang baru bisa tenang setelah melihatnya. Dia tahu jika Zhong Yu kemungkinan besar ada di dua tempat, asrama atau villa perumahan Pulau Cui. Dia sangat kecewa kepada dirinya. Kemarin, hanya sedikit harapan dia berada di villa. Tapi Qin Lang memilih untuk pergi ke perumahan Pulau Cui. Mungkin hatinya takut dan belum ada keberanian untuk menghadapi Zhong Yu. Mungkin dia sedang mengharapkan sebuah keajaiban dan Zhong Yu sudah memaafkannya dan sedang menunggunya di villa. Qin Lang datang ke komunitas perumahan Pulau Cui dengan hati yang rumit dan selangkah demi selangkah berjalan ke arah villa. Dia membuka pintu penuh harapan. Dan tidak ada keajaiban. Villa itu kosong. Hati Qin Lang jatuh ke dasar jurang. Qin Lang bahkan takut memikirkan bagaimana sikap Zhong Yu pada dirinya saat ini. Dia datang ke Universitas Jinling. Zhong Yu tidak ada di villa maka pasti ada di asrama. Meskipun dia takut untuk memahami sikap Zhong Yu, tapi hatinya sangat menderita jika tidak bertemu Zhong Yu. Meskipun Zhong Yu marah dengannya dan bahkan memukulnya, hati Qin Lang akan merasa lebih baik sewaktu bibi pengurus asrama tidak melihatnya. Qin Lang segera menyelinap masuk ke asrama wanita. Dia menemukan asrama Zhong Yu dan mendorong pintu masuk ke dalam. Zhong Yu. Qin Lang memanggilnya buru-buru tapi Zhong Yu tidak ada di asrama, hanya ada Zheng Yan. Mereka bertiga keluar. Kamu pria cabul. Zheng Yan berkata dengan marah sambil menunjuk Qin Lang. Di mana Zhong Yu? Qin Lang mengkhawatirkan kondisi Zhong Yu. Saat ini, gadis bodoh ini pergi kemana? Zhong Yu si anjing itu ya. Aku mana tahu anjing itu pergi mencari makan di mana. Zheng Yan berkata dengan santai. Setelah itu dua wanita lainnya saling bertatapan lalu tertawa. Beritahu aku Zhong Yu ada di mana? Qin Lang berteriak kencang. Dia bisa melihat jika mereka tahu keberadaan Zhong Yu dan sengaja menggodanya sekarang. Aku sudah bilang, kami tidak tahu anjing itu makan kotoran di mana. Kamu tuli atau otakmu bermasalah? Zheng Yan berkata dingin sambil melihat Qin Lang. Tawa kedua wanita lainnya semakin menjadi, cepat pergi. Aku merasa asrama kami sangat bau begitu kamu datang. Kamu sudah tidak mandi berapa tahun? Zheng Yan mulai mendorong Qin Lang ke arah luar. Kedua wanita lainnya juga ikut berdiri dan hendak mendorong Qin Lang. Pada saat ini amarah Qin Lang memuncak setelah terpancing oleh mereka. Dia langsung menarik rambut Zheng Yan dengan kuat. Zheng Yan berteriak. Kedua wanita lainnya ingin memukul Qin Lang dan Qin Lang 9 langsung menendang mereka ke pintu. Sehingga engsel pintu asrama rusak. Pada saat ini Zheng Yan menjadi takut. Katakan, Zhong Yu ada di mana? Qin Lang bertanya dengan galak. Jika Zheng Yan bermain-main dengannya lagi, maka Qin Lang tidak akan tahu apa yang akan terjadi padanya jika dia tidak bisa mengontrolkan dirinya. Dia berhenti sekolah. Zheng Yan kata dengan panik. Qin Lang tertegun. Dia sama sekali tidak memikirkan kemungkinan ini. Orang seperti Zhong Yu bagaimana mungkin bisa berhenti dari sekolah? Kamu bicara sembarangan. Dia ada di mana? Aku akan memukulmu jika kamu tidak bicara. Qin Lang berteriak dengan marah. Dia benar-benar sudah berhenti dari sekolah. Sewaktu ada kelas tadi pagi, dosen mengatakan kepada kami, jika tidak percaya kamu bisa tanya kepada mereka. Zheng Yan sangat takut pada saat ini. Dia takut Qin Lang melakukan sesuatu. Qin Lang melihat dua wanita yang jatuh di lantai. Benar, dosen yang memberi tahu kami. Kedua wanita itu ketakutan dan segera berkata, dia sungguh berhenti dari sekolah. Kenapa dia tidak ada kenalan di Jinling? Ada di mana Zhong Yu sekarang? Kapan dia pergi? Qin Lang bertanya dengan dingin. Kemarin malam sekitar jam 11 atau jam 12. Dia merapikan bajunya dan kami tidak memperhatikannya.
Kami juga tidak menyangka dia berhenti. Sekolah. Wanita yang ada di lantai berkata dengan hati-hati. Qinlang melepaskan Zheng Yan dan Zheng Yan segera bersembunyi di samping sambil melihat Qinlang dengan takut. Sedangkan Qinlang pada saat ini seperti kehilangan jiwanya, berbalik dan berjalan keluar. Bocah busuk, kamu malu tidak masuk ke asrama wanita? Pada saat ini bibi pengurus asrama datang dan melihat asrama Zheng Yan. Gadis, bocah busuk ini yang bikin onar di sini. Bukan, aku akan laporkan sekarang dan dia akan diberikan hukuman besar. Bukan, tidak ada hubungan dengannya. Zheng Yan merapikan rambutnya yang berantakan. Benar bukan? Kalau begitu aku tidak peduli lagi. Bibi berkata dengan curiga lalu dia berbalik dan mendorong Qinlang. Cepat pergi. Orang yang mencari pacar masih bisa dimaafkan. Kamu pria lajang kenapa masuk asrama wanita? Memalukan sekali. Zheng Yan. Mengapa kamu tidak membiarkan bibi pengurus asrama mencatatnya sebagai kesalahan besar? Bocah ini baru dilaporkan karena mencuri uang guru Su sebesar 2 juta yuan. Jika kita menambah kesalahannya, maka orang ini pasti akan dikeluarkan. Salah satu wanita berkata sambil menggosok pinggangnya. Bagaimana kita bisa balas dendam jika Qinlang dikeluarkan? Zheng Yan berkata sambil tersenyum dingin. Suaranya semakin dingin. Selain itu, kami punya banyak bawahan di organisasi Naga Biru. Jika melaporkan masalah ini kepada pihak sekolah, bukankah akan ditertawakan jika tersebar keluar? Qinlang menelepon Zhong Yu tapi tidak diangkat. Dia mencari di sekolah dan setiap sudut sekitarnya seperti orang gila tapi tidak menemukan Zhong Yu. Jam 12 tengah malam, Qinlang berjalan dengan lemas ke samping danau. Duduk di atas batu besar sewaktu dia dan Zhong Yu makan paella dulu. Dia memandang danau yang diterangi cahaya bulan tanpa ekspresi. Cahaya bulan yang pucat. Malam yang sepi sendirian. Tawa Zhong Yu. Sedih. Malu. Makan. Berjalan. Belajar. Semuanya melintas di benak Qinlang tapi dia tidak bisa membayangkan keadaan Zhong Yu saat ini. Dia tidak berani memikirkannya. Apakah Zhong Yu saat ini yang sendirian sekarang dalam kondisi ketakutan atau tidak berdaya? Sebaris air mata mengalir dari mata Qinlang selanjutnya baris kedua. Qinlang terus mencarinya selama 3 hari tapi tidak ada kabar Zhong Yu. Seolah-olah dunia ini tidak ada Zhong Yu. Qinlang sudah putus asa pada hari keempat. Tanpa sadar dia mulai menerima jika Zhong Yu tidak akan pernah muncul lagi. Dalam beberapa hari berikutnya, Qinlang seperti orang gila. Dia tidak ke kelas dan dia tidak melakukan apa-apa. Seharian dia hanya meringkuk di dalam selimutnya. Ekspresinya hanya datar saja dan bahkan terkadang dia menangis. Dan tidak ada yang bisa menghiburnya. Ren Hao dan mereka sangat mencemaskan Qinlang. Tapi Qinlang tetap membungkam mulutnya ketika ditanya apa yang terjadi padanya. Mereka mengira Qinlang masih sakit hati dengan uang 2 juta yuan itu. Dan mereka benar-benar tidak bisa membantunya jika bukan karena mereka yang melayani Qinlang dalam beberapa hari ini. Entah Qinlang masih bisa hidup atau tidak itu masih misteri. Hingga pada akhirnya, hari ini, mereka bertiga menarik Qinlang turun dari tempat tidur, mendorongnya ke kamar mandi dan mandi. Qinlang, kamu tidak boleh meringkuk dalam asrama lagi. Sebelum jam 10 malam, kamu tidak boleh kembali ke asrama. Kamu cari tempat untuk menenangkan diri. Ren Hao bertiga berkata dengan kejam padanya. Dan menutup pintu asrama dengan kencang. Mereka bertiga takut terlalu kejam kepada Qinlang. 5 menit kemudian membuka pintu dan menemukan jika Qinlang sudah tidak ada. Qinlang keluar dari gedung asrama dan tiba di samping danau lagi. Dia duduk diam di samping danau. Dia sedikit tersadarkan. Jika membiarkan Zhong Yu melihat tampangnya seperti ini, maka dia akan lebih kecewa lagi. Oleh karena itu dia harus menjadi lebih baik sambil menunggu kemunculannya kembali. Qinlang menarik napas dalam-dalam. Dia berdiri dan dia berada di luar pintu sekolah. Menyewa sebuah taksi dan menyuruh supir taksi membawanya jalan-jalan keliling Jinling untuk menenangkan pikirannya. Melihat pemandangan di luar jendela, pikiran Qinlang masih tetap mengingat Zhong Yu dan dia sangat berharap bisa melihat sosok Zhong Yu. 4 jam kemudian, supir taksi mau ganti shift sehingga Qinlang harus diturunkan. Pada saat ini jam 13.30.
Qin Lang masuk ke sebuah restoran barat yang mewah dan duduk. Qin Lang ingat jika dia ingin membawa Zhong Yu makan makanan ini, tapi sebelum dia dapat memenuhi janji ini, Zhong Yu sudah tidak tahu pergi kemana. "Tuan, kamu masih mau pesan makanan?" Pelayan yang ada di samping bertanya sambil tersenyum. Pelanggan ini sangat aneh. Kenapa dia makan dengan keadaan sedih? Qin Lang akhirnya sadar. Lobster tumis, sup ikan, sup seafood, sup ayam kenari, bistik lada hitam, sup labu. Qin Lang memesan belasan makanan, "Tuan. Kamu sendiri bisa menghabiskan makanan sebanyak ini?" Pelayan bertanya dengan kaget. "Kamu sajikan saja," Qin Lang berkata dengan datar. Pelayan masih tidak tenang. Hingga akhirnya Qin Lang membayar tagihannya. Dan dia masih ada uang tunai. Barulah pelayan tidak bicara lagi. Dan menyiapkan makanan Qin Lang. "Zhong Yu, kapan aku bisa membawa kamu makan di sini untuk membayar kesalahan beberapa hari ini padamu?" Makanan disajikan satu persatu di meja. "Ambilkan aku 2 set peralatan makanan," Qin Lang berkata kepada pelayan. "Ternyata kamu ada temannya." Pelayan tertawa. Dia berkata dalam hati, jika makanan ini tetap kebanyakan jika dimakan 2 orang. Kemudian dia segera membawakan 2 set peralatan makan untuk Qin Lang. Qin Lang melihat tempat duduk yang kosong di depannya dengan sedih. "Zhong Yu," Qin Lang mengambilkan sepotong lobster dan meletakkan di piring yang ada di depannya. "Kamu coba makan. Bagaimana rasa lobster ini? Aku ingat jika sebelumnya kamu mengatakan bahwa kamu suka makan udang." Qin Lang mengambil anggur merah dan menuangkan di gelas. "Ini adalah anggur merah di restoran Perancis dan paling terkenal di dunia ini. Kamu coba cicipi." Pelayan menjadi bengong dan matanya melotot sambil melihat Qin Lang dengan tidak percaya. Dia menggosok matanya sambil melihat di depan Qin Lang dengan serius. Tidak ada orang. Dia mencoba mengingatkan Qin Lang, tapi Qin Lang seperti tidak mendengarnya dan tetap bicara seorang diri. Seolah-olah di depannya benar-benar ada orang. Punggung pelayan menjadi dingin. Matanya terlihat takut menatap Qin Lang. Pria ini dirasuki. Yang duduk di depannya adalah hantu dan dia tidak bisa melihatnya. Tapi Qin Lang bisa melihatnya. Bahkan dia juga tidak bisa mendengarkan aku bicara. Mana ada hantu. Qin Lang hanya menipu dirinya sendiri. Pria ini benar-benar memakai seluruh perasaannya. Tidak tahu gadis yang duduk di depannya sudah pergi atau sudah mati. Sungguh kasihan. Pelanggan di sekitarnya lebih peka dan bisa melihat jika Qin Lang sedang memikirkan wanita yang dia cintai. Gila. Sobat, kamu lihat. Di sana ada orang bodoh dan sedang bicara sendiri. Pada saat ini terdengar suara Sumbang tidak jauh darinya.